Kalau ngomongin zona nyaman, pasti banyak dari kita langsung kebayang tempat yang bikin kita merasa aman dan nggak perlu mikir keras, kan? Zona nyaman itu tempat di mana kita merasa stabil, nggak banyak risiko, hidup terasa gampang. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, apakah zona nyaman itu benar-benar aman? Atau justru jebakan yang bikin kita stuck dan nggak berkembang? Sebelum lanjut, coba deh kita pikirin, zona nyaman itu sesungguhnya apa? Menurut psikologi, zona nyaman adalah kondisi mental di mana seseorang merasa aman dan nggak ada tekanan berlebih. Kita melakukan hal-hal yang familiar, yang sudah kita kuasai. Jadi nggak ada rasa takut gagal atau cemas berlebihan. Di satu sisi, zona nyaman memang penting. Ini tempat kita bisa recharge energi, merasa tenang, dan menghindari stres yang berlebihan. Tapi kalau terlalu lama berada di zona ini, malah bisa bikin kita kehilangan kesempatan buat berkembang dan maju. Coba kita lihat fakta dari dunia nyata. Menurut riset dari American Psychological Association, terlalu lama berada di zona nyaman bisa menyebabkan stagnasi dalam karier dan keuangan seseorang. Orang yang terlalu nyaman cenderung malas mencari peluang baru, takut ambil risiko, dan akhirnya potensi penghasilannya pun terbatas. Misalnya, lihat aja bagaimana banyak orang yang terus kerja di satu pekerjaan tanpa mencoba upgrade skill, atau cari peluang usaha sampingan. Mereka merasa aman dengan gaji yang ada, tapi sebenarnya mereka nggak sadar kalau kesempatan untuk naik level keuangan mereka sudah lewat begitu saja. Contoh nyata yang bisa kita ambil dari dunia investasi juga. Banyak investor pemula yang takut keluar dari zona nyaman menabung biasa di bank. Padahal dengan mempelajari investasi saham, reksadana, atau properti, potensi keuntungan bisa jauh lebih besar. Sayangnya, rasa takut risiko bikin mereka nggak berani coba. Kalau kamu perhatikan, sebagian besar orang sukses itu mereka yang berani keluar dari zona nyaman. Contohnya ada Elon Musk yang dulu pernah bangkrut berkali-kali, tapi dia nggak mau berhenti coba hal baru. Dan akhirnya sukses besar. Atau dari sisi lebih dekat di Indonesia, sosok seperti Nadiem Makarim yang berani keluar dari kenyamanan karier konvensional untuk bikin startup Gojek yang kini jadi raksasa. Tapi bukan berarti keluar dari zona nyaman itu gampang, apalagi kalau kamu orang yang sudah terbiasa hidup aman dan nggak mau ambil risiko. Di sini yang perlu kita pahami, zona nyaman itu seperti pedang bermata dua. Satu sisi, dia memang melindungi kita dari stres dan kegagalan yang mungkin menyakitkan. Tapi sisi lain, dia bisa bikin kita stagnan, susah berkembang, bahkan bisa bikin kita kehilangan momentum untuk mengubah hidup jadi lebih baik. Kalau di dunia keuangan, orang yang tetap di zona nyaman menabung biasa dan nggak belajar, investasi sering kali merasa cukup. Tapi ketika inflasi meningkat, nilai uang mereka justru berkurang. Artinya, meskipun aman di mata mereka, sebenarnya keuangan mereka dalam bahaya karena kehilangan daya beli. Menurut data OJK tahun 2023, tingkat literasi investasi di Indonesia masih di angka 38%. Artinya masih banyak orang yang belum paham bagaimana cara memanfaatkan peluang investasi dengan bijak. Ini menunjukkan bahwa banyak yang masih nyaman dengan cara lama, padahal peluang berkembang besar sekali. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap bisa merasa aman tapi juga nggak terjebak zona nyaman? Pertama, kita harus sadar dulu apa tujuan hidup dan keuangan kita. Kalau kamu cuman mau hidup pas-pasan, ya zona nyaman mungkin sudah cukup. Tapi kalau kamu ingin maju, punya kebebasan finansial, tentu kamu harus berani keluar sedikit dari kenyamanan itu. Kedua, mulai pelajari hal baru secara bertahap. Misalnya kalau kamu tertarik investasi, mulailah dengan nominal kecil dan riset dulu. Jangan langsung loncat besar yang bikin kamu stres atau takut. Ketiga, ubah mindset bahwa kegagalan itu bukan akhir dunia, tapi bagian dari proses belajar.
Ini penting banget supaya kamu nggak takut coba hal baru. Keempat, buat target dan evaluasi rutin. Ini supaya kamu tahu progres kamu dan bisa menyesuaikan strategi kalau ada yang kurang tepat. Salah satu studi kasus nyata yang bisa kita lihat adalah kisah Sogianto Sosrojojo, pendiri Sido Muncul. Awalnya, beliau nggak hanya puas dengan usaha jamu tradisional yang sudah stabil. Dia berani eksplorasi produk baru dan ekspansi pasar. Ini yang bikin bisnisnya terus berkembang sampai sekarang. Kalau kamu terus-terusan bertahan di zona nyaman, sebenarnya kamu sudah mulai menyerah pada peluang yang bisa bikin hidupmu lebih baik. Memang nggak semua orang cocok hidup dengan risiko besar, tapi kalau kamu nggak coba sedikit-sedikit keluar dari sana, kamu bakal stuck. Sekarang, mari kita singkat dan tarik kesimpulan supaya makin jelas. Zona nyaman itu aman, tapi sekaligus juga bisa jadi jebakan. Aman dari stres dan risiko, tapi jebakan buat pertumbuhan dan kemajuan finansial kamu. Kalau kamu mau maju, harus berani keluar dari zona nyaman sedikit demi sedikit. Jangan langsung loncat besar yang bikin takut, tapi juga jangan terus-terusan menunggu dan hanya diam di tempat. Pelajari dulu hal baru, mulai dari yang kecil, dan ubah mindset soal kegagalan sebagai proses belajar. Ini kunci supaya kamu bisa berkembang tanpa harus kehilangan rasa aman sama sekali. Jangan lupa, banyak orang sukses di dunia ini bukan yang paling pintar, tapi yang berani ambil langkah keluar dari zona nyaman dengan perhitungan yang matang. Jadi, zona nyaman itu pilihan. Kamu mau aman tapi stagnan, atau mau keluar dan berkembang. Semua balik lagi ke kamu sendiri. Oke, itu dulu pembahasan kita tentang zona nyaman, aman, atau jebakan. Kalau kamu punya pengalaman atau pendapat soal zona nyaman ini, tulis di kolom komentar ya. Aku pengen banget tahu bagaimana kamu melihat dan menghadapi zona nyaman dalam hidup kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya.